Shalom Bapak Ibu semuanya. Bacaan Alkitab kita hari ini sangat populer ya. Siapa yang baru pertama kali dengar perumpamaan tentang domba yang hilang pada saat ini? Gak ada ya. Gak ada. Pasti dari kecil kita sudah tahu nih perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang, lalu kemudian dirham yang hilang, lalu kemudian adalah satu lagi yang populer, anak yang hilang. Ketiganya ada dalam perikop kita, ada dalam pasal 15, Lukas 15. Jadi karena kita semua udah tahu perumpamaan tentang domba yang hilang, saya mau ajak kita untuk sharing kecil-kecilan nih Bapak dan Ibu. Jadi kan ceritanya sederhana ya, ada seseorang yang memiliki 100 ekor domba, lalu sewaktu mengembalakannya, tiba-tiba ada satu domba yang menghilang, keluar dari kawanan. Nah, saya mau nanya nih sama Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, kenapa ada satu ekor domba ini yang tiba-tiba dia keluar dari kawanan dan kemudian menghilang? Kenapa? Ada yang mau kasih jawaban nggak? Bebas jawabannya, kenapa alasannya? Saya kasih contoh, ya paling populer ini. Dombanya bandel. Orang-orang mau pada kesono, satu domba ini kesini sendirian. Bandel nih domba. Satu jawaban yang populer itu ya, apa bah? Tersesat, maksudnya ketinggalan. Ah iya, dua ya. Jadi ada satu dombanya, bisa jadi dombanya bandel, bisa jadi dombanya ketinggalan di belakang sehingga pada akhirnya ya kehilangan jejak dengan kawanan gitu ya. Ada lagi jawaban yang lain? Bebas, spekulasi boleh. Ada yang kepikiran, oh ini satu domba menghilang karena sewaktu satu domba ini kumpul di kawanan dombanya, ternyata semua domba yang lain pada ngoyokin dia, sehingga pada akhirnya daripada saya ngumpul sama yang ngoyokin saya, ya saya menghilang aja. Ada yang kepikiran kayak gitu gak? Satu domba ini menghilangkan diri karena dia gak nyaman dengan 100 domba ini, 99 yang lainnya. Dipoyokin lah, jadi sasaran tembak yang gak enak lah. Bisa jadi. Ada lagi jawaban yang lain? Atau mungkin karena domba ini merasa walaupun ada di dalam kawanan 100 domba ini, tapi dia tetap ngerasa sendirian, kayak nggak ditemenin gitu. Dia ada nih di kumpulan yang besar, tetapi dia tetap ngerasa sendirian. Lalu buat apa saya ada di kumpulan besar kalau saya ngerasa sendirian? Lalu kemudian akhirnya dia pergilah sendiri. Banyak jawaban yang bisa kita berikan. Saya udah bilang bahwa spekulasi apapun diterima dalam hal ini, karena ya memang pada awalnya kita akan selalu kepikiran, ya dombanya aja yang bandel. Padahal belum tentu juga. Karena satu-satunya alasan dombanya bandel, bisa jadi banyak hal yang terjadi sehingga membuat satu domba ini pada akhirnya keluar dari kawanan. Bahasanya domba yang hilang. Oke, kalau misalnya dalam pembacaan Alkitab kita hari ini kan ada beberapa tokoh ya. Penokohannya ada beberapa. Coba lihat. Yang paling pertama adalah yang disebut sebagai kelompok pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kan gitu ya? Kelompok pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Kalau misalnya digabungkan ke dalam perumpamaan Yesus, maka ini yang disebut sebagai domba yang hilang. Domba yang hilang adalah ya ini, yang oleh kelompok yang lain dikatakan bahwa ini orang berdosa. Tapi satu dulu ya, bahwa ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang sudah jelas dianggap oleh kawanan domba, dia adalah orang berdosa. Sehingga pada akhirnya ya mungkin ditendang sama kawanan domba dan kemudian tidak diraih, maka akhirnya jadi domba yang hilang. Satu.
Kemudian ada siapa? Ada, sudah jelas, Yesus. Yang menggambarkan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Domba yang hilang, ada Yesus gembala yang baik, yang mencari dan mau membawa pulang kembali untuk ada gabung dalam kawanan lainnya. Dan itu tergambar dalam perumpamaan Yesus gitu ya. Dan terakhir ada satunya lagi, ada domba yang hilang, ada gembalanya, lalu ada satunya lagi adalah kelompok Farisi dan ahli Taurat. Menurut Bapak dan Ibu ini kelompok yang mana? Ya kelompok kawanannya. Bisa dua sih memang. Farisi dan ahli Taurat ini bisa digambarkan sebagai kawanan 99 domba, atau bahkan sebagai gambaran gembala tetapi yang berkebalikan dengan apa yang dilakukan Yesus. Dan apapun gambarannya, maka sikap Farisi dan ahli Taurat akan sama, bahwa dia akan menolak, tidak meraih domba yang hilang itu. Kan begitu ya makna dalam pemaknaan, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Orang Farisinya justru yang mengeluarkan, tidak meraih. Dan kita bisa paham kenapa orang Farisi dan ahli Taurat, atau bahkan kebanyakan orang Israel pada waktu itu tidak terlalu akur dengan pemungut cukai, karena pemungut cukai itu adalah dianggap sebagai antek-antek penjajah. Kita tahu ya bangsa Israel waktu itu dijajah sama Romawi. Pemungut cukai itu penagih pajak yang digunakan oleh bangsa Romawi untuk menagih pajak kepada bangsa Israel. Makanya sewaktu ada bangsa Israel satu orang, dan ikut kepada bangsa Romawi untuk menjadi pemungut cukai, dianggapnya antek-antek Belanda, bukan ya, antek-antek Romawi. Samalah pengalamannya mungkin waktu dulu kita sebagai orang Kristen seringkali dianggapnya tuh antek-antek Belanda gitu ya, kira-kira kayak gitu. Jadi gambaran dalam perikop kita akan ketemu yang seperti itu. Nah hari ini saya mau mengajak kita untuk mencoba melihat lebih jauh lagi, lebih menyeluruh lagi, untuk melihat apa yang kita bisa maknai tentang, bahkan bukan hanya satu, tapi dari 3 perumpamaan yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Saya punya gambar Bapak dan Ibu. Ya, gambarnya yang sebelum ini. Nah, ini dia. Oke ya, di Lukas 15 ini ada 3 perumpamaan yang hilang. Seperti yang dibilang tadi, domba yang hilang, perikop yang kita baca. Tapi kemudian bukalah Alkitab, lalu kemudian ya bacalah kelanjutan dari perikop kita akan ketemu dengan dirham yang hilang di tengah tuh. Lalu kemudian di paling sebelah sini anak yang hilang di penghujung pasal 15. Saya mau menunjukkan sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan bersama. Bapak dan Ibu pasti tahu bahwa kalau misalnya domba yang hilang, maka berapa yang hilang? 1 ya. Dari berapa? 100. 1 dari, ya tangan saya gambarinnya 5 ya. 1 dari 100 nih. 100 di sini nih. Tapi coba lihatlah dirham yang hilang. Boleh lihat perikop selanjutnya dalam Alkitab kita. Yang hilang tetap 1 nilainya. Ya bedanya domba diganti kemudian dirham. Lalu ada perbedaannya lagi apa? Jumlah di sebelah sininya. Kalau tadi 1 berbanding 100, artinya 1% ya. 1/100 kan 1%. Kalau di dirham yang hilang berapa? 10. 1 berbanding sininya 10. Berarti berapa persen tuh? 10%. Naik ya? Naiknya drastis loh itu. Dari 1% kemudian dinaikkan sama Tuhan Yesus 10%. Lalu kemudian perhatikan lagi di bagian yang paling terakhir, anak yang hilang perbandingannya bagaimana? Tetap 1, tapi di sininya menjadi 2. 1/2. 50%. Mengapa persentasenya semakin banyak?
Dari penggambaran perumpamaan yang hilang itu, dari 1% kemudian meningkat menjadi 10%, lalu kemudian paling akhir 50%. Kalau dalam perenungan saya justru jadi bertanya-tanya, mungkinkah saat itu Yesus sedang mengantisipasi orang-orang yang dengar? Kan ini kan Yesus menceritakan kepada banyak orang pada waktu itu. Ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada juga orang-orang berdosa, ada juga orang-orang yang lain secara umum. Kalau saya kepikirannya, jangan-jangan Tuhan Yesus mengantisipasi orang yang akan menanggapi perumpamaan Yesus seperti ini. Sewaktu Yesus ngomong tentang ada satu domba yang hilang di antara 100 domba. Mungkin Yesus sedang mengantisipasi orang yang ngomong, ya udahlah, cuma satu ini yang hilang. Masih ada 99, aman. Lalu kemudian makanya dinaikkan lagi. 1 berbanding 10. Ya udahlah, satu hilang nggak apa-apa, masih ada 9. Tapi di paling ujung orang masih berani ngomong kayak gitu nggak? Ada 1 anak yang hilang di antara 2 anak yang dimiliki oleh satu keluarga. Kalau saya akan memikirkan ulang, waduh, ini kita cuma berdua nih, kalau 1 hilang akan terasa sekali kehilangannya. Dapat yang saya maksud ya? Kenapa pada akhirnya kita ketemu dengan pola yang naik seperti itu, 1%, 10%, 50%? Karena kalau saya kira bahwa Tuhan Yesus sedang mengantisipasi orang akan menyepelekan dengan jumlah yang 1 berbanding 100 itu. Karena di dalam perikop kita, Tuhan bukan sedang berbicara tentang kuantitas, bukan tentang jumlah, tetapi tentang bagaimana setiap orang, berarti kita ya, saya dan Bapak dan Ibu, di hadapan Tuhan menjadi sama-sama berharga dan sama-sama sepenting itu di hadapan Tuhan. Bukan tentang jumlah, ya cuma 1 dari 99. Maka yang cuma 1 itu nggak diperjuangkan oleh Tuhan. Tuhan memperjuangkan semuanya. Karena Tuhan menganggap penting semuanya. Dari sisi itu kita mau belajar bahwa dalam sebuah kebersamaan, bayangkanlah kita ini ya, di sini di keluarga jemaat kita. Maka tidak diragukan bahwa Tuhan memandang kita semua sebagai sama-sama orang yang berharga dan orang yang penting. Nggak ada itu sebenarnya konsep tentang, wah ini satu orang ini jadi jauh lebih penting ketimbang orang yang lain, maka ada keistimewaan tersendiri. Sebenarnya nggak ada konsep seperti itu. Karena semua orang, bahkan bagi orang yang dianggap sebagai domba yang terhilang, itu pun diperjuangkan oleh Tuhan untuk bisa kembali dalam persekutuan. Makanya menariknya adalah, karena kalau misalnya kita membandingkan perikop kita tentang domba yang hilang dengan anak yang hilang, kalau cerita anak yang hilang kan anaknya hilang, lalu yang aktif adalah anaknya, yang hilangnya. Berbanding terbalik dengan kalau domba yang hilang kan yang aktif gembalanya nih, bukan yang hilangnya. Dombanya diem aja tuh, yang nyamperin adalah gembalanya. Sama, dirham yang hilang juga yang nyamperin adalah ibunya, perempuannya. Jadi memang ngobrolnya lengkap sekali. Sedangkan di anak yang hilang, anaknya itu kembali, lalu lihat cerita selanjutnya, siapa yang menolak anak yang hilang itu? Anak yang satunya lagi. Padahal anak yang satunya lagi ada di rumah, ada dalam kawanan yang utama. Jadi seakan-akan menjadi anak yang terhilang walaupun ada dalam kawanan. Dan itu menjadi berpadanan sewaktu kita melihat sikap dan tindakan orang Farisi dan ahli Taurat dalam perikop kita, yang walaupun ada dalam kawanan tetapi
sikapnya persis seperti anak yang sulung dalam perumpamaan anak yang hilang. Bagian yang pertama ya, nggak ada itu di dalam persekutuan umat Tuhan tentang konsep, wah saya paling penting, saya paling berharga, nggak ada tuh. Tuhan akan memandang kita semua sama. Terakhir Bapak dan Ibu, ada pola lagi, walaupun tadi di awal saya udah ngomong ya, polanya adalah ya tadi, kalau domba yang hilang, yang aktif adalah gembalanya, bukan yang hilangnya. Dan ini laki-laki kan ya. Kalau di dirham yang hilang, sama, yang aktif adalah yang kehilangannya. Dan ini perempuan, jadi ada laki-laki yang memperjuangkan, ada perempuan yang memperjuangkan, dan satunya lagi, anak yang hilang, yang aktif adalah yang hilang ini untuk kembali. Sehingga pada akhirnya kalau misalnya kita menggabungkan semuanya, kita akan melihat bahwa di seluruh aspek, bahkan di Injil Lukas diceritakan yang perempuan pun turut mencari, kan gitu kan ya, di dirham yang hilang. Bukan hanya yang laki-laki, bukan hanya gembalanya, tetapi juga anak yang hilangnya, yang punya peran untuk kembali, untuk membangun kembali persekutuan. Sehingga dari sana kita juga belajar bahwa dalam kebersamaan bukan hanya sekedar semua orang penting di hadapan Tuhan, tapi juga semua orang punya peran dalam membangun persekutuan yang semakin baik. Kita semua punya peran. Kita semua penting di hadapan Tuhan. Yang repot memang kalau misalnya ada orang yang menganggap dirinya lebih penting atau lebih punya peran besar dalam sebuah persekutuan. Misalnya di keluarga nih ya, suaminya ngerasa yang paling punya peran atau paling punya kontribusi adalah dirinya, sedangkan yang lain enggak gitu ya. Ya repot memang kalau misalnya ada yang kayak begitu. Itu kalau misalnya di dalam kehidupan keluarga ya, tempatkan dalam semua bentuk kebersamaan. Di gereja termasuk. Di gereja apabila ada orang yang menganggap dirinya, wah saya lebih penting daripada yang lain, peran saya lebih besar daripada yang lain, memang repot. Atau di lingkungan rumah kita lah, di antara tetangga-tetangga kita, tiba-tiba ada satu keluarga di tetangga kita yang menganggap bahwa wah yang paling berperan besar, berjasa besar di RT kita ini adalah ya keluarga kami. Ya repot ya kalau misalnya ada orang yang berpikir seperti itu. Padahal seharusnya semua orang punya peran, semua orang penting untuk melakukan sesuatu dalam membangun kebersamaan. Untuk menutup renungan kita hari ini, saya punya gambar Bapak dan Ibu. Lukisan. Ini lukisan karya Salvador Dali tentang Yesus disalib. Ada banyak orang menggambar tentang Yesus disalib. Yang biasanya kita lihat adalah yang paling standar. Ya, gambar yang Bapak dan Ibu biasanya punya di rumah gitu ya. Tapi ada banyak pelukis-pelukis yang menggambarkan dengan sangat-sangat ada makna di balik gambarnya. Salah satunya ini. Kenapa? Karena Salvador Dali ini melukis Yesus yang tersalib dengan motif salibnya seperti apa? Kubus ya. Kotak-kotak tuh. Kotak, 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 kotak. Dan Yesus tersalib di antara kotak-kotak yang tersekat-sekat. Perbedaan kotak, semua orang sebenarnya bisa ngomong tentang perbedaan kotak, perbedaan balok dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan di keluarga jemaat kita juga kalau misalnya mau ngomong tentang perbedaan kotak, bukankah kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda? Bukan cuma dari Sunda, bukan. Sebutlah satu kotak itu Sunda gitu ya, orang Sunda. Satu kotaknya lagi orang Batak, satu kotaknya lagi
orang Manado, satu kotaknya lagi orang Jawa. Lah kalau misalnya setiap kotak menganggap dirinya jauh lebih penting, jauh lebih berperan, ya memang repot memang. Sehingga pada akhirnya seakan-akan kita sedang berkompetisi. Padahal kita bersekutu kan bukan untuk berkompetisi ya. Kita untuk kebaikan bersama bagi kehidupan keluarga jemaat. Nah, andai dalam kebersamaan, ini andai ya, saya nggak ngomong tentang kehidupan keluarga jemaat kita. Saya kira kehidupan keluarga jemaat kita aman lah ya. Andai ada persekutuan di mana dia lebih mengedepankan kotak di antara kotak yang lainnya, maka itulah makna dari gambar lukisan Salvador Dali yang Bapak Ibu sedang lihat. Suatu orang ngerasa dirinya jauh lebih penting, jauh lebih berperan. Sewaktu dia mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, maka bukankah seharusnya dia bukan hanya melihat kotak-kotak yang memang berbeda-beda, sehingga karena berbeda maka seseorang bisa merasa bahwa oh saya lebih bagus nih gitu. Padahal kalau misalnya dia adalah orang Kristen, seharusnya yang menjadi fokus utama dalam pandangan matanya adalah bukan pada kotaknya, tetapi pada Kristus yang ada di hadapannya yang tersalib. Sehingga siapapun orang di belakang sebagai salib Kristus itu, dia akan memandang Kristus dan kemudian seharusnya meneladani apa yang dilakukan Kristus, karena Kristus meraih semua orang, menganggap semua orang sepenting itu, seberharga itu, dan seberperan itu, sehingga pada akhirnya tidak satupun yang dilupakan oleh Kristus. Kehidupan persekutuan yang memang betul ada perbedaan-perbedaan tidak akan terbangun sewaktu orang hanya berpikir pada kotak dirinya sendiri. Lihatlah pada apa yang diperjuangkan oleh Kristus dan lakukanlah itu dalam persekutuan kita, maka apa yang dikatakan Yesus bahwa ada sukacita sorgawi, gitu kan ya? Ada sukacita di sorga sewaktu melihat domba yang hilang kembali dan persekutuan menjadi terbangun. Maka sewaktu kita memandang apa yang dilakukan Kristus, hal yang sama juga akan kita temukan. Sukacita di sorga sewaktu kita ada dalam kebersamaan persekutuan sebagai umat Tuhan. Ya minimal kalau kita berbicara tentang konteks kita, maka inilah kita keluarga jemaat di GKP Tangerang. Seharusnya sewaktu kita bersekutu, maka kita akan menemukan sukacita yang besar, bukan malah sebaliknya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati, amin.